Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Noprianti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bencana. Salah satunya yaitu kebakaran hutan. Jangan lupa disimak video berikut ya. Kebakaran hutan adalah kerugian yang besar pada ekosistem hutan dan lingkungan hidup manusia. Adanya kebakaran hutan menyebabkan banyak sekali kerugian baik dari materi dan non-materi. Kebakaran hutan juga merusak ekosistem hutan yang terdiri dari beragam flora dan fauna. Rusaknya ekosistem dampak kebakaran menyebabkan rumusnanya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ispa, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Hal yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran hutan. Pertama, analisa titik rawan kebakaran. Kedua, melakukan patroli secara rutin. Ketiga, mendeteksi kebakaran hutan atau lahan sedini mungkin. Keempat, mempersiapkan alat pemadaman kebakaran. Kelima, mengadakan penyuluhan dan edukasi. Tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab kebakaran hutan. Kedua, mengumpulkan informasi penting tentang hutan atau kebakaran hutan secara detail dan jelas. Ketiga, pemantauan dan evaluasi kejadian untuk mencari sumber kebakaran hutan. Yang keempat, segera cari sumber air terdekat di lokasi kebakaran hutan atau lahan. Yang kelima, mintalah warga atau masyarakat setempat untuk bersama-sama membantu memadamkan api agar api lebih cepat padam dan tidak meluas terlalu jauh. Yang keenam, jika kebakaran hutan atau lahan terjadi secara luas dan membutuhkan peralatan canggih seperti truk pemadam kebakaran dan lainnya, mintalah bantuan dari Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah. Tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi kebakaran hutan adalah 1. Membuat peraturan dan memberi sanksi hukum bagi pelanggar yang terlibat dalam kebakaran hutan. 2. Mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. 3. Segera melakukan pembersihan hutan dan lahan sisa kebakaran. 4. Segera melakukan reboisasi massal untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari. 5. Melakukan pengolahan tanah agar menjadi gembur dan subur serta dapat difungsikan kembali. Penyebab kebakaran hutan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor kesengajaan manusia. Yang pertama adalah kebakaran hutan akibat faktor alam yang disebabkan oleh angin, musim kemarau yang panjang, sambaran petir, kemudian aktivitas vulkanis, dan ground fire atau kebakaran di lapisan tanah. Kemudian kebakaran hutan akibat dari faktor manusia. Yang pertama, pembakaran lahan tidak terkendali. Yang kedua adalah konflik antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, meninggalkan bekas api unggun saat berkemah. Yang keempat, membuang puntung rokok di hutan.